Profesor Dr. Haji Khairul Salihin memang kami hadir. Yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Rektor kita yang baru, maksudnya baru dilantik, yang kedua kalinya, Bapak Ansi beserta rombongan, kawan-kawan pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Asia, pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Asia, Bersari, khusus juga kawan-kawan yang selalu support kita, SD Muhammadiyah, Bapak Kepala Sekolah dengan bawa rombongan yang cukup banyak. Jadi kalau nanti jadi kayak gitu lagi, anak-anak produk kita dari terus nanti dicek ini dipilih. Jangan keliru yang ini. Catatan mungkin saja. Yang pertama permintaan maaf kepada Kiai Lutfi Ahmad. Beliau sudah rawuh di tengah kita. Sebelum kita datang, beliau saya lihat di jamnya 6 lebih 6 sudah datang. 6 kurang 10. Kita mulai jam 6. Kami mencoba Pak Yai untuk tidak mengambil jamaah. Jadi kalau sudah saatnya tiba kita mulai. Cuma ada sedikit hal yang agak berubah. Biasanya kursi ini selalu terisi 95% atau bahkan beludak sampai tidak cukup. Mungkin karena kemarin terdengar kabar bahwa ini akan di online kan, jadi bisa juga online. Ini jangan-jangan berdampak lah dari rumah saja, begitu. Jangan-jangan ya. Oleh karena itu ini kursinya masih ada yang kosong. Itu mohon maaf kepada Bapak Yai dan sekaligus terima kasih atas kerawuhan beliau yang saya yakin beliau sangat sibuk. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ini mengingatkan kembali saya di BCI Pak Joko ya. Saya lupa tahunnya. 20 tahun yang lalu beliau pernah di sini dan waktu itu masih sangat sehat. Sekarang juga sehat, kita kelihatan sepuhnya. Masih di atas sana. Saya juga datang waktu itu 2004. Setelah 20 tahun kita bertemu lagi. Mudah-mudahan beliau masih diberi kesehatan, diberi panjang umur, masih bisa membimbing umat ke arah yang lebih baik, insya Allah. Kemudian terima kasih pula kepada kawan-kawan semua yang dengan susah payah sudah menyiapkan ini, menyiapkan kursi dan lain sebagainya. Dan khusus kepada Universitas Muhammadiyah, tempat ini gratis Pak Yai. Tiap bulan kita gratis. Kemudian semuanya gratis, insya Allah. Saya tidak tahu kursinya juga gratis atau enggak katanya ya. Jangan sewa ya. Kalau sewa nanti mohon Wakil Rektor 2 bisa mengembalikan uang itu ke BJM ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan kita nanti bersama-sama akan mendapatkan siraman oleh beliau yang sudah tidak asing lagi di sebelah kita. Terima kasih billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau masang ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumbersari. Tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu tausiah untuk kehidupan kita lebih baik, yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Lutfi Ahmad
Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Madinatul Ulum Cangkring Jengawa. Untuk itu tidak menunggu lama-lama, kita simak bersama dengan penuh ketenangan hati dan batin kita. Untuk itu kami persilahkan Ustadz Bapak Kiai Haji Lutfi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, yang terhormat Ketua PJM Sumbersari, yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, beserta saya tidak sebutkan satu persatu seluruh keluarga besar dan hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, saya begitu ketemu dengan Profesor Dr. Amin, saya ini deg-deg. Iya, di samping saya kurang sehat memang, karena gelar beliau itu cukup untuk membuat saya ciut. Jadi, ya itulah kesalahannya orang yang disuruh berbicara sementara dia tidak punya kapasitas untuk berbicara. Tapi saya dari rumah itu sudah membuat pikiran saya gelisah apa yang harus saya sampaikan. Di satu sisi saya harus berbicara di hadapan para ikhwan, sementara saya bukan ahlinya. Di sisi yang lain, saya kadung nyanggupi, sehingga saya hadir lebih awal itu bukan karena disiplin saya, untuk menyelesaikan dredeg saya. Jadi saya pikir supaya saya beradaptasi dulu. Nah, tapi alhamdulillah Ketua PJM tadi memberi inspirasi kepada saya. Apa itu? Yang pertama, saya dapat inspirasi dari protokol. Tadi protokol setelah pembacaan ayat suci Al-Quran menutupnya dengan semoga kita yang membaca dan mendengarkan mendapatkan barokah semuanya. Nah, itu membuka pikiran saya. Kenapa? Karena banyak protokol itu bicara begini. Semoga kita yang membaca, semoga yang membaca dan mendengarkan Al-Quran dapat pahala. Nah, seandainya beliau itu bilang begitu, saya akan ngomong, ya apa? Apa yang disampaikan itu omong kosong. Kenapa? Karena setiap orang membaca Al-Quran itu pasti dapat pahala, tidak perlu doakan. Nah, tapi karena tadi disampaikan barokah, nah ini perlu dibahas. Itulah inspirasi yang melahirkan pikiran saya. Nah, seandainya beliau bilang, semoga kita yang membaca dan mendengarkan dapat pahala, itu sama dengan acara berikutnya, yaitu makan dan minum bersama. Semoga yang makan dapat kenyang dan minum dapat segar. Nah, itu tanpa didoakan, setiap orang makan pasti kenyang. Dan iya. Tapi karena dapat barokah, maka disinilah kita akan berbicara. Bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, menginspirasi saya sambutan dari PJM, Ketua PJM, bahwa Allamal Quran wa 'allamahul bayan. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi begini, banyak bahasan tentang Al-Quran, tapi banyak pula ketika Al-Quran itu diturunkan, jangankan kita, para sahabat pun tidak mengerti apa yang dimaksud dengan ayat Al-Quran itu. Satu contoh, Allah berfirman begini,
Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada rizki panjenengan semua. Ayat ini tidak difahami di saat sahabat, di saat para ulama terdahulu. Panjenengan bisa baca, termasuk saya khusus mengkaji di dalam tafsir Profesor Hamka. Itu tidak ada penjelasannya, tapi ambiar begitu. Saya tidak bermaksud mengkritik, artinya ketika ayat itu diturunkan dan ketika para salafun as-saleh, orang-orang terdahulu mengkaji, tidak bisa mengartikan bagaimana implementasi dari ayat ini. Akhirnya uraiannya begini, bahwa rizki disediakan Allah itu ada di langit seperti hujan. Saya ingin bertanya, jika panjenengan saya jelaskan bahwa rizki itu hujan, betul apa salah? Saya ingin jawaban. Kalau panjenengan tidak jawab, saya berpikir bapak-bapak ini mendengar apa enggak? Kalau menjawab, saya paham, oh berarti mendengar. Nah kalau menjawab tapi salah, saya punya bahan apa? Oh, berarti yang salah perlu diluruskan, yang benar perlu diapresiasi. Pertanyaan saya, kalau menjawab hujan benar apa salah? Nah ini benar. Nah ternyata salah. Nah, kenapa? Karena Allah berfirman begini, wa fis sama'i rizqukum. Di langit itu ada rizki panjenengan semua. Sementara kalau menjawab hujan itu terbantah dengan ayat Al-Quran yang lain. Apa itu? Allah berfirman, huwallazi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah itu adalah zat yang menurunkan hujan dari atas ke bawah, lalu jadi rizki. Jadi hujan itu akan menjadi rizki kalau sudah turun ke bawah. Kalau masih di atas itu bukan rizki namanya. Berarti yang jawab hujan salah. Atau benar juga tapi tidak dimaksudkan itu. Yang kedua, saya kapan hari berdiskusi, ada yang menjawab begini, iya ada rizki apa? Matahari. Saya minta, coba panjenengan jelaskan. Karena dia ahli fisika menjelaskan, jadi matahari ini memiliki kandungan sinarnya saja vitamin D. Belum lagi bagaimana pengaruhnya terhadap tanaman, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan. Bagaimana matahari ini juga mensupport kuatnya oksigen dan sebagainya dan sebagainya. Selesai dia memberi penjelasan begini. Allah itu menjelaskan wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada rizki panjenengan semua. Kalau Anda menjawab matahari, matahari itu adanya di siang hari. Sementara rizki yang disediakan oleh Allah siang malam, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tetap berlangsung. Berarti yang menjawab matahari benar apa salah? Tolong dijawab. Benar apa salah? Benar. Benar. Iya benar. Kalau memang. siang Karena hari. menurut teori betul begitu. Bagaimana matahari ini mensupport oksigen untuk bisa bertahan, untuk tempat mempertahankan kualitas oksigen dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak bisa menjelaskan seperti ilmuwan itu. Tapi saya menjawab sederhana. Kalau begitu, Allah itu kan Profesor Amin ini ahli. Wa fis sama'i artinya berlangsung sepanjang waktu. Tidak terikat dengan siang malam. Kalau adanya matahari sebagai rizki, maka berarti jika matahari terbit di langit ada rizki, tapi jika matahari terbenam maka rizki berhenti. Lalu bagaimana dengan Allah berfirman, wa fis sama'i di langit ada rizki sepanjang waktu. Akhirnya teknologi menjawab, bagaimana? Ternyata di langit ada namanya gelombang elektromagnetik, yang itu sekarang manfaatnya dan orang terkaya di dunia adalah orang yang memanfaatkan teknologi elektromagnetik, dan itu ada di angkasa, ada di langit. Bahkan dagang kambing, halo, punya kambing kamu? Andi berapa meleh? Cuan 2 juta
2,5 juta, 3 juta. Dia kulaan 2.500.000. Dijualnya 3 juta. Berarti dapat penghasilan 500.000 dari perjalanan langit. Ditanya, dari mana rezekinya? Dari langit. Jadi tidak salah kalau orang dulu rezeki itu dari langit. Sekarang rezeki itu dari langit juga, tapi bentuknya jadi HP. Jadi ayat Al-Quran wa fis sama'i rizqukum terimplementasi, difahami secara gamblang ya sekarang ini. Jadi ketika ayat itu diturunkan, orang tidak paham. Tapi ketika perkembangan teknologi, barulah ayat itu difahami dengan konkret. Nah, jadi seperti Bapak jelaskan dari Ketua PCM tadi, wa 'allamahul bayan. Di dalam 'allamahul bayan, itu ada 3 lapis di dalam tafsir Al-Quran. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, kemarin ada diskusi yang menolak adanya tafsir. Saya jelaskan begini, saya tetap yakin bahwa tafsir ini tidak seperti pandangan panjenengan, saya bilang. Kenapa? Karena banyak ayat yang dibutuhkan, sementara kita tidak bisa memahami kecuali dengan melakukan kajian. Bukan membuat pemahaman baru, tapi bagaimana memahamkan Al-Quran dengan implementatif. Akhirnya teman saya di Telkom, alhamdulillah, iya perlu itulah. Yang kedua, seperti saya panjenengan sampaikan tadi, itu karena waktu itu berbicara tentang bid'ah dan tidak bid'ah. Saya sampaikan begini. Pertama, inisiatif Al-Quran itu ditulis bid'ah. Karena waktu itu di zaman pemerintahan Khalifah Umar Ibnul Khattab, setelah terjadinya perang melawan orang-orang yang mengaku nabi, pendukung Musailamatul Kadzdzab dan penolak zakat, penghafal Al-Quran itu ribuan orang meninggal dunia. Dan Al-Quran ketika itu ditulis di tembok-tembok, ditulis di batu, ditulis di tulang. Kenapa begitu? Karena kertas terbatas. Dan waktu itu kertas rapuh katanya. Jadi di dalam sejarah disebutkan hatta idza qabadat, sampai ketika kertas ini digenggam, itu ketika dilepas kembali sudah putus-putus karena rapuhnya kertas pada waktu itu. Karena rapuhnya kertas, maka orang menulisnya Al-Quran itu di tembok, di kayu, di macam-macam, di papan. Nah, akhirnya ada inisiatif dari seorang sahabat namanya Ali bin Abi Thalib dan beberapa yang lain berdiskusi bagaimana kalau kita usul kepada khalifah untuk menuliskan Al-Quran. Langsung buar menentang seluruh. Kenapa? Nabi tidak pernah memerintahkan Al-Quran disusun dan ditulis. Nanti akan menimbulkan sesuatu. Karena penulisan tidak akan sama. Terjadilah diskusi panjang. Ternyata sebentar lagi akhirnya banyak orang yang penghafal Al-Quran sudah meninggal. Ketika meninggal itulah akhirnya dibuat tim oleh presiden pada waktu itu. Ayo bagaimanapun, walaupun itu bid'ah kita lakukan. Kenapa? Bid'ah yang kita lakukan demi menyelamatkan yang tidak bid'ah. Jadi bahasanya bid'ah yang kita lakukan menyelamatkan yang tidak bid'ah. Al-Quran tidak bid'ah, tapi mencatat, menulis adalah bid'ah, membuat mushaf bid'ah. Tapi kita lakukan bid'ah demi menyelamatkan yang tidak bid'ah. Setuju? Ya setuju. Akhirnya ditunjuklah namanya Hasan bin Thabit. Karena penulis itu banyak, ada Abdurrahman bin Auf, ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat, banyak sekali. Iya, Abdurrahman. Saya lupa namanya, banyak. Nah, akhirnya Hasan bin Thabit bilang begini, saya ditunjuk sebagai ketua tim penulis Al-Quran, saya bangga. Tapi penulisan ini bagi saya lebih baik disuruh bongkar gunung itu katanya, daripada penulis Al-Quran. Kenapa? Karena menulis Al-Quran jika saya salah, kesalahannya sepanjang waktu dan sepanjang masa seluruh dunia akan melaksanakan kesalahan saya.
Oleh karena itu, saya akan memulai penulisan Al-Quran ini dengan mengundang orang-orang yang hafal Al-Quran untuk jadi saksi. Setuju, setuju. Akhirnya ditulis. Nah, inilah makna dari Allamahul Bayan. Akhirnya dipanggil. Hafal, disaksikan. Betul ini ayat Al-Quran. Iya, betul. Betul, barulah ditulis. Setelah penulisan selesai, satu ayat tidak menemukan saksi. Apa itu ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Satu orang ditanya, hafal kamu? Itu ayat bagus sekali. Telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul dengan 3 sifat. Yang pertama, azizun 'alaihi ma anittum. Sungguh-sungguh terhadap kepentingan kebutuhan kamu. Harisun alaikum, betul-betul apa istilahnya, konsisten untuk membantu mengurusi umat. Bil mu'minina raufur rahim, penuh kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ini betul-betul indah ayat ini, kata yang satu. Tapi saya tidak pernah mendengar. Satunya lagi ditanya. Akhirnya Hasan bin Thabit menyatakan, jika panjenengan setuju, saya ini ayat yang paling saya hafal. Dan saya tulis, tapi saya tidak punya saksi. Ada tulisannya, ada. Di mana? Dia cari, akhirnya didapati. Inilah tulisan saya. Ya sudah, kalau begitu ittifaq ayat ini ditulis. Akhirnya ayat ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang ditulis tanpa ada saksi yang hafal. Setelah ditulis, berikutnya beberapa waktu berikutnya orang-orang ingat. Iya ya, ini ayat pernah dibaca oleh sahabat ini sebelum meninggal. Ayat ini pernah dibaca oleh sahabat ini sebelum meninggal. Akhirnya masuklah ayat itu ke dalam tulisan Al-Quran. Jadi seperti ini barangkali yang perlu kita kaji bersama. Yang terakhir, yang bukan yang terakhir, yang berikutnya, hadis Rasulullah SAW. Jadi sekarang sedang ramai di Google, di mana-mana orang bilang, kenapa tafsir sekarang, kalau dulu tafsir Al-Quran, Al-Qurannya sudah bid'ah, tafsirnya juga banyak yang berpendapat bid'ah. Sekarang ada banyak penulis tafsir ahaditsur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tafsir hadis Nabi. Kok hadis Nabi perlu ditafsiri? Ada yang menguraikan makna ahaditsur Rasul. Nah, begini, saya bukan pendukung, tapi saya menyetujui pendapat ini. Banyak hadis Rasulullah ketika Nabi menyampaikan, orang di zaman itu yang mendengarkan langsung dari Rasulullah bingung. Contohnya begini. Nabi menyampaikan bahwa min asyratis sa'ah, dari tanda-tanda kiamat itu, saya potong-potong hadis ini, adalah taqarrubul aswaq, pasar yang akan berhimpitan. Coba pikir. Nabi bilang nanti di akhir masa pasar ini akan berhimpitan. Di dalam footnote para penulis menyatakan sampai-sampai karena padatnya pasar, orang menjual dan membeli tidak saling tahu, tidak saling kenal, tidak perlu keluar rumah. Bahkan tidak perlu keluar dari kamar tidurnya. Coba pikir. Nabi bilangnya sederhana. Akhir masa nanti, pasar ini akan berhimpitan. Orang asumsinya begini. Berarti nanti dari ujung jalan Suprapto ini sampai ke sana, Mastrip, akan jadi toko semua. Kan begini asumsinya. Terus di mana perumahannya? Orang berjualan tidak perlu keluar kamar, tidak saling tahu. Nah, kan asumsinya berarti rumah-rumah kita akan jadi toko semua. Kan begini. Nah, inilah perlunya para pemikir sekarang ini akhirnya menulis tafsir hadis Rasulullah. Artinya tafsir uraian dari hadis Rasulullah. Pada saat itu tidak ada orang paham.
Maka ditulis lagi. Nah, pada saat itulah ada 3-4 hal yang perlu dipertahankan. Apa artinya? Yang pertama tabligh. Yang pertama fatonah. Yang kedua tabligh. Yang ketiga kejujuran sidik. Nah, itu kan sifat Nabi. Ya, sifat Nabi itulah perlu diimplementasikan ketika dari jalan Mastrip sampai ke jalan Suprapto sudah jadi pasar semua. Ya. Orang berpikir, apa artinya? Tabligh bagaimana? Para mubalik bilang, tabligh itu artinya menyampaikan al-haq itu hak yang batil-batil. Sekarang lain lagi, kalau datang ke umum bagaimana? Apa Prof artinya tabligh? Artinya tabligh itu di dalam ilmu manajemen, di dalam ilmu marketing, iklan, informasi. Oh begitu, iya. Jadi untuk berhasil informasinya harus dipampang. Universitas Muhammadiyah terima pendaftaran mahasiswa baru. Itu artinya tabligh. Fatonah artinya pinter. Bagaimana? Sekarang ada teori di dalam ilmu manajemen bahwa setiap iklan itu harus memberikan motivasi. Jadi kalau iklannya begini, obat fulan dapat menyembuhkan penyakit sakit kepala jika cocok. Jika tidak cocok bisa mati. Nah, itu namanya tidak fatonah iklannya. Kenapa? Karena tidak memberikan motivasi. Lalu ini ada dokter spesialis. Dokter spesialis datang, dokter umum datang, atau kita datang, diberi Pak, bagaimana? Obat Anda ini, analisa saya ada 3 macam. Yang pertama ini. Oh iya dokter, saya ini lambung saya tidak kuat dengan obat itu. Oh begitu ya, iya. Coba saya carikan obat lain. Bagaimana dengan obat ini? Ya cocok, insya Allah Anda akan menjadi jalan kesembuhan Anda. Itu artinya dokter sedang memberikan motivasi pasien untuk bisa percaya, confidence terhadap dirinya sendiri. Terus dokter kan memberikan kepercayaan. Bagaimana? Iya. Kalau dokter bilang begini, bagaimana dokter? Kalau lihat badan kamu, kalau lihat badan kamu, tenggerempeng begini, sepertinya sulit saya mau mengobati. Ya, secara fisik tidak memberi kepercayaan. Nah, akhirnya pasien itu mati sebelum berobat. Nah, itu namanya fatonah. Jadi harus ada Memotivasi. kepintaran dari seorang yang memberikan informasi. Nah, ternyata hadis Nabi itu baru sekarang ini terimplementasikan. Dan itu bukan dulu, tapi setelah zaman berkembang. Lalu sekarang mana buktinya? Bohong Nabi itu bilang akan jadi pasar semua. Oh tidak sama sekali. Kenapa? Karena Nabi itu menjelaskan kan taqarrubul aswaq. Pasar yang berhimpitan, di dalam footnote-nya disebutkan yaitu. Ternyata sekarang terbukti. Kenapa? Sekarang rumah-rumah kita semua jadi pasar. Orang mau berjualan, halo, dibuka. Mau beli rujak? Iya. Berapa bungkus? 5 bungkus. Tinggal ambil HP, berapa pembayarannya? Tet. Oh ya sudah masuk Pak, sebentar lagi dikirim. Ternyata tidak lama berikutnya, selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa? Rujak yang Bapak pesan. Kamu kan tetangga sebelah. Pesannya di aplikasi. Iya kan dengan rujak di depan ini. Iya. Oh, ternyata betul hadis Rasulullah. Nah sekarang yang menjual tidak saling kenal, itu di dalam footnote-nya. Di dalam footnote-nya ditulis tidak saling kenal, tidak saling tahu. Betul memang. Oh iya ya. Ini ternyata yang jualan rujak tetangga saya sendiri. Langsung. Nah, sekarang inilah. Jadi hadis pendek ini taqarrubul aswaq, tapi implementasinya menjadi panjang kemana-mana. Iya betul. Dibutuhkan tabligh, informasi. Yang namanya informasi ya iklan itu tadi. Yang kedua kepandaian, kecerdasan, fatonah dari orang yang menjual, yang mempromosikan. Umpama dagang rujak itu kan menarik.
rujak cingur dengan formula bumbu yang sangat baik begini. Asik. Menarik. Per hari laku 1.000 bungkus. Kan tertarik. Kalau begini, Berarti enak ya. dijual rujak. Bagi yang cocok ya enak. Bagi yang tidak suka petis, ya mabuk. Kan tidak laku, namanya penjualan marketing yang tidak pintar, tidak faton. Yang terakhir, sidik, jujur. Nah, jujur itu juga penting. Kenapa? Karena gambar ditampilkan harus sesuai dengan barang yang ditawarkan. Jika gambar tidak sesuai, seret ditampilkan wanita cantik sekali untuk diterima sebagai karyawan di Unmu. Ternyata begitu dibuka bagian penerimaan pegawai, bukan tertarik kepada kepintarannya, kok cantik pegawai ini. Saya lagi jomblo. Pripun Pak Rektor? Ternyata setelah datang ke Unmu bawa lamaran. Anda yang melamar, iya. Kok tidak sesuai dengan yang ditimbang? Itu namanya tidak sidik, tidak jujur. Jadi inilah perlunya kita berdiskusi, perlunya kita memahami ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dan kita jangan kaku, kita harus punya wawasan dan jangan menganggap, waduh seperti tadi para sahabat bilang itu penulisan Al-Quran bid'ah. Jangan, kenapa? Dikaji dulu, barulah akhirnya setelah zaman berkembang orang paham. Oh begitu, ternyata apa yang disampaikan oleh seorang sahabat bilang, ya saya akan menulis Al-Quran apapun pendapat orang, karena saya ingin menyelamatkan yang tidak bid'ah. Nah itu akhirnya Al-Quran ditulis. Alhamdulillah sampai saat ini seandainya Al-Quran tidak ditulis, mungkin kita tidak akan pernah membaca Al-Quran, tapi kita mendengarkan Al-Quran dari telinga ke telinga, dari telinga ke telinga. Lalu itu yang pertama. Yang ketiga, saya sekarang ini kecerdasan saya agak terganggu. Yang berikutnya, bahwa di dalam kita mengkaji Al-Quran, akhirnya setelah kita tahu bahwa teknologi sudah membantu kita untuk memahamkan ayat wa fis sama'i rizqukum, di langit ada rizki, dan itu ternyata melalui teknologi yang namanya teknologi informatika, melalui HP, ada iklan macam-macam. Sekarang penghasilan terbesar itu dari HP. Timbul masalah. Apa masalahnya? Masalah fikih. Dalam fikih disebutkan yang namanya jual beli itu harus takobut, harus face to face. Apa yang mau dijual? Ini kopiah mau dijual. Ini saya penjualnya, Anda pembelinya, kopiahnya ini. Itu menurut konsep fikih. Yang pertama. Yang kedua, harus bisa diukur berapa panjangnya. Kalau panjang, harus bisa ditimbang berapa beratnya kalau barang timbangan. Mau beli beras berapa? 2 kilo. Mau beli minyak, ditakar. Karena minyak tidak bisa ditimbang kecuali pakai plastik. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya dengan jual beli online yang tidak ditimbang dan tidak diukur? Nah makanya tadi disebutkan sidik, kepercayaan. Harus ada kepercayaan. Nah kepercayaan itu adalah garansi, adalah jaminan bagi pembeli dan penjual. Alhamdulillah, betul. Jadi ulama dulu itu 900 tahun yang lalu yang menyampaikan. Ternyata sekarang di dalam teori marketing semuanya masuk. Iya ya. Sekarang orang mau beli, tinggal lihat berapa ini yang sudah laku, berapa. Makanya sekarang setiap iklan disebutkan sudah dibeli dan terkirim 10.000, 20.000. Dulu kan nggak ada orang jualan begini. Sekarang sudah diberi komentar, iya Pak, barang sudah sampai bagus begini. Sudah saya rasakan manfaatnya. Nah, lalu ada sesuatu yang timbul lagi, apa? Bagaimana hukumnya orang jual pulsa?
Iya, buka ketok barangnya. Diukur, mau beli pulsa berapa? 3,5 meter. Mau beli pulsa berapa? 3 takar umpamanya. Ya, Berarti menurut ukurannya konsep fikih, jual beli pulsa hukumnya halal apa haram? haram. Apa? Haram. Kalau Kan mengikuti tidak fikih, memenuhi kriteria fikih. Fikih Ya. bilang harus bisa diukur, harus bisa ditimbang, harus bisa dilihat. Namanya pulsa tidak bisa dilihat, tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur. Berarti jual beli pulsa haram apa halal? Haram. Nah, yang jawab haram berarti Anda setiap hari bergelimang dengan haram. Harta Iya, yang ya. Anda dapatkan dari jual beli kambing, dari apapun, jual beli padi, haram semua. Kenapa? Karena sebab musabab, saling terkait satu dengan yang lain. Jalannya haram, maka yang dihasilkan haram juga. Akhirnya kita mikir, tega apa enggak saya mengharapkan Profesor Amin? Tega lah Panji dengan mengharamkan saya. Tidak tega. kok tega. Apa bisa hukum itu tega dan tidak tega? Tidak bisa. Hukum itu harus tegas. Nah, di sinilah perlunya kita kaji, kita pelajari. Iya ya. Kalau menurut konsep fikih ini haram, tidak ada jalan karena jelas tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang, tidak bisa dilihat. Sama dengan orang, saya mau jual burung. Seperti apa? Seperti yang saya miliki. Kan orang berasumsi lain. Burung apa itu? Iya kalau positif burung perkutut. Umpamanya negatif, aduh. Apa yang dimaksud dengan dijual burung umpamanya? Burungmu balik. Itu namanya tidak jelas. Nah, akhirnya kita lakukan kajian. Apa kajiannya? Begini. Sebetulnya jual pulsa itu adalah haram apa halal? Kalau menurut Kalau fikih itu jual. haram. Haram. Tapi kita kan harus berpikir, berijtihad, berimprovisasi. Melakukan improvisasi, akhirnya ditemukan bahwa ternyata yang namanya pulsa itu terukur. Tapi karena kita tidak punya ukurannya, maka ukurannya itu dikonversi dengan nilai, dengan nominal. Mau beli pulsa apa berapa? 10.000. Jadi tidak ada orang beli pulsa berapa? 1,5 meter atau 2,5 cm. Tapi angkanya, nominalnya berapa? 10.000, 200.000, 300.000. Itu namanya ukuran ijtihad, dan itu tidak bisa dibaca di kitab-kitab klasik. Karena kita harus membacanya dengan teknologi, dengan perkembangan zaman. Nah, inilah perlunya. Lalu kita ini berpikir, saya sudah bongkar kitab hadis, saya bongkar kitab tafsir, Al-Quran semua. Haram hukumnya jual pulsa. Karena memang betul, konsep fikih itu dibuat pada saat ilmu itu dikaji dan dipelajari. Sementara zaman ini berkembang. Akhirnya, alhamdulillah, para pemikir, para mujtahid lalu bilang, iya ya, karena memang pulsa ini tidak bisa diukur, kita tidak punya alat pengukurnya, hanya provider yang punya, tapi provider menawarkan yang namanya konversi dari ukuran itu kepada nominal. Akhirnya menjadi halal. Alhamdulillah, kalau tidak ada pemikir, susah jual pulsa. Ditanya, apa pekerjaannya? Jual langit. Jual langit. Ditulis melamar. Pekerjaan dagang. Dagang apa? Dagang langit. Bagaimana kamu bisa jual langit? Ya karena yang saya jual pulsa, pulsanya ada di langit. Barangnya tidak bisa ditunjukkan. Nah, barangkali itu yang perlu kita kaji dengan pembukaan tadi dari Allamal Quran wa Allamahul. Sayang beliau itu coba lebih panjang lagi, saya terinspirasi lagi. Tapi karena beliau itu hanya menyampaikan satu ayat,
yang luar biasa implementatif dan memberikan inspirasi untuk kita melakukan sebuah kajian terhadap ilmu. Dan yang terakhir, ada satu ayat lagi, dan ayat ini sangat terkenal. Bagaimana? Anittabi millata Ibrahim Hanifah. Ayat ini pendek. Ittabi millata Ibrahim Hanifah. Ikutilah budaya, atau ada orang yang mengatakan Tradisi. sunnah, perilaku baik dari Nabi Ibrahim. Orang mikir, Al-Quran tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan millah Ibrahim satu persatu. Tidak ada penjelasan. Akhirnya para pemikir Al-Quran mengkaji apa sebetulnya millah Ibrahim. Dipelajarilah dari sejarah. 1, 2, 3. Akhirnya ditulis, satu menulis 3. Millah Ibrahim itu adalah salat. Oh, millah Ibrahim salat. Tapi apakah betul hanya salat saja? Berarti kalau ittabi millata Ibrahim, kita terus lakukan salat. Yang lain tidak. Ada ulama lagi yang berpikir, oh saya kira tidak cukup dengan itu. Akhirnya ditulis yang kedua, yaitu celana. Jadi bapak-bapak yang pakai celana ini berarti mengikuti budaya Nabi Ibrahim. Saya yang bersarung tidak ikut budaya Nabi Ibrahim. Tapi saya ikut budaya Ibrahim. Kenapa? Karena di balik sarung ada celana. Nah, kan perkara sederhana. Cuma celana saja ikuti jejak Nabi Ibrahim. Berarti bapak-bapak ikut jejak Nabi Ibrahim. Kita pelajari. Kenapa Al-Quran begitu pentingnya sampai menyatakan ikutilah jejak atau perilaku akhlak Nabi Ibrahim. Jawabannya celana as-sarawil. Coba kita pelajari. Apa semudah itu Allah memberikan pahala sampai-sampai disebutkan millah Nabi Ibrahim yang namanya celana itu adalah awal daripada fashion, daripada penampilan orang. Ternyata itu ada filosofinya. Bagaimana? Nabi Ibrahim itu adalah orang pertama yang mendesain celana. Bapak-bapak saya tanya, kalau imam masjid pada umumnya kan pakai sarung, pakai gamis, pakai kopiah, pakai sorban. Itu millah Ibrahim. Tapi saya mau tanya, ibu-ibu maupun bapak-bapak, mana yang lebih baik jika melaksanakan sholat antara pakai sarung dengan pakai celana? Tolong dijawab. Saya masih harus mikir. Tergantung. Ya memang tergantung, itu bukan jawaban. Kenapa? Karena kalau tergantung, artinya tidak menjawab. Menggantung. Nah, sekarang saya coba panjenengan pelajari. Ternyata Nabi Ibrahim itu mendesain celana ada filosofinya. Kenapa? Allah itu menganugerahkan para nabi dan rasul untuk memahami bahasa dari makhluk selain manusia. Jadi dalam syair itu kan disebutkan Rasulullah pernah bertemu dengan kidang. Lalu kidang itu menunduk, maka para sejarawan menulis kidang itu bersalam kepada Rasulullah. Jadi tidak ada yang namanya kidang lalu bilang Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak ada. Tapi body language atau bahasa tubuh dari kidang itu dapat difahami bahwa kidang itu sedang memberikan hormat kepada Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah pada suatu saat dibonceng oleh Abu Jahal. Jadi pada Nabi saat kecil naik kuda, ketemu dengan Muhammad, lalu oleh Abu Jahal, ini siapa? Ini ponakanmu wahai Abu Jahal. Diambillah Muhammad lalu dibonceng di belakangnya. Kuda ini langsung angkat kaki depannya,
dan meronta-ronta. Hmm. Akhirnya, ini kenapa? Kuda saya tunggangi enak-enak, kok sekarang meronta-ronta? Lalu Muhammad ini takut jatuh, diturunkan oleh Abu Jahal. Naik lagi Abu Jahal, enak tetap jalan. Oh, kok enak? Ditariklah Muhammad kedua kalinya, didudukkan di depan. Lalu kuda ini berjalan dengan enak, dengan nyaman. Lalu Abu Jahal bilang, tuh, sepertinya pada diri anak kecil ini ada sesuatu. Dia akan jadi orang besar. Jadi kuda itu tidak berbicara. Abu Jahal hormati anak ini, enggak. Tapi bahasa tubuh dari kuda ini memberikan isyarat bahwa tidak pantas Muhammad itu dibonceng oleh seorang Abu Jahal. Nah, seperti itulah para nabi. Nah, pada suatu saat Nabi Ibrahim ini, maaf saya berjalan memberikan contoh. Nabi Ibrahim itu dulu pakai sarung namanya izar, seperti orang pakai ihram. Jadi pakaiannya dua, tidak ada bajunya, tidak ada lengannya, seperti orang pakai ihram dan selendang, namanya ridha. Nah, lalu Nabi Ibrahim itu berjalan. Maaf ya, saya berjalan. Bagaimana jalannya? Nabi Ibrahim pada saat berjalan begini, Nabi Ibrahim melihat setiap serangga yang ada di bawah. Mulai dari, oh iya ini ada anunya. Setiap Nabi Ibrahim melangkah, seret. Nah, setiap Nabi Ibrahim menjelang sampai ke situ, serangga, mulai dari semut, kecoa, semuanya menjelang Nabi Ibrahim lewat, ini menundukkan kepala. Nabi Ibrahim berpikir, ada apa kok setiap serangga yang mau saya lewati menundukkan kepala? Ini, kecoa, menundukkan kepala, mundur, naik lagi, mau berjalan, nunduk lagi. Lalu Nabi Ibrahim itu mendengarkan. Apa perbincangan di antara mereka? Ternyata kecoa itu berbicara, seolah-olah berbicara, memberikan isyarat bahwa kira-kira begini omongannya kecoa. Kata kecoa, kamu kok nunduk setiap orang itu mau lewat? Jawabannya apa? Iya, aku nunduk. Kalau aku melihat ke atas, aku malu. Kenapa? Kan ada orang mau lewat. Oh. Plesetan nih. Nunduk lagi. Menjelang sampai nunduk. Oh, coba. Ternyata kecoa dilihat. Oh iya. Tapi tidak ada penjelasannya di dalam buku. Apakah kecoa betina atau laki-laki? Tidak ada keterangannya. Jadi saya tidak bisa bilang. Yang nunduk ini kecoa betina apa laki-laki? Nah, akhirnya Nabi Ibrahim terinspirasi apa? Oh, kalau begitu saya harus mendesain pakaian yang dapat menutup aurat dari segala sisi, dari atas, dari bawah, dari samping, dari kanan kiri. Akhirnya Nabi Ibrahim membuat sebuah desain yang namanya celana. Nah, sejak itulah maka orang sholat berpakaian dengan celana dan sarung itu lebih utama berpakaian pakai celana, karena celana ini menutup aurat dari segala sisi. Maka yang pakai sarung ini salah kaprah bilang, oh kalau jadi imam pakai sarung. Walaupun pakai sarung harus pakai celana. Ibu-ibu sama, kenapa? Karena yang malu itu kan belum ketahuan apa betina apa laki-laki. Jangan-jangan kecuanya laki-laki, nunduk juga. Kenapa? Karena saya malu lihat aurat ke atas. Makanya ya Allah, sekarang ini orang yang tidak pakai celana atau pakai celana tapi tetap membuka aurat, itu artinya dia itu tidak lebih dari kecoa. Maaf, jangan tersinggung ya. Sekarang bulan puasa tidak boleh mencaci maki orang. Jadi yang buka aurat itu ya anggap saja, wah itu cantik sekali. Oh tidak, kenapa? Ya tidak lebih dari kecoa dia. Nah, jadi
penafsiran, pengertian dari anit tabi millata Ibrahim bukan aduh ini tabi millata Ibrahim lalu kita keras. Lakukan sholat, lakukan puasa. Ini adalah ittiba ila Nabi Ibrahim. Tidak. Kita mencoba mempelajari Al-Qur'an ini enak begitu untuk dipelajari. Jadi kita akhirnya senang mempelajari Al-Qur'an, senang. Makanya saya selalu mencoba, saya alhamdulillah bulan Ramadan ini walaupun tidak tiap malam, tapi hampir full malam, siang, kajian Al-Quran, makna-makna ayat dari Al-Quran. Saya mencoba menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang kira-kira mudah implementasinya, difahami dengan mudah. Tadi kita tidak melihat Al-Quran ini sebagai sebuah hukum merah putih. Tidak, tetapi ayat per ayat kita kaji, kita pahami. Semoga ini memberikan manfaat. Ini ittiba inilah Ibrahim yang pertama. Padahal di dalam itu disebutkan ada 19 milah Nabi Ibrahim. Apakah akan dilanjutkan? Apa cukup? Saya sudah diingatkan oleh Ketua PCM. Lutfi apa? Waktunya Maknanya jangan apa? panjang-panjang. Iya, Nanti berikutnya ya, lagi. 1 jam lah katanya. Nah sekarang saya tidak bawa HP, ini sudah 1 jam, Pak. Hampir, belum. Tanya jawab. Oh iya, masih tanya Tanya jawab. jawab. Enggak, saya tambah yang kedua saja ya. Iya. Karena sekarang ini menjelang Lebaran. Jadi ada milah Nabi Ibrahim menjelang Lebaran. Bagaimana kisahnya? Begini. Milah Ibrahim yang kedua adalah bumbu. Wah, bumbu Pak? Iya, bumbu masak. Ya itu bumbu masak. Jadi bumbu masak itu adalah milah Nabi Ibrahim. Nah, kalau begitu, bapak-bapak yang tidak pandai masak berarti tidak bisa ikut milah Ibrahim. Boleh juga. Bagaimana kisahnya? Begini, jadi di zaman Nabi Ibrahim itu tidak ada yang namanya panci, tidak ada. Jadi panci itu tidak ada. Terus gimana? Pada suatu saat semua masakan itu dipanggang. Jadi kalau buah itu dimakan begini, mentah, kalau daging itu dipanggang, disate. Tidak ada bumbu, tidak ada. Akhirnya pada suatu saat Nabi Ibrahim itu kalau ada tamu, begitu guyup ke tamu, menghormati tamu. Jadi kalau ada tamu, orang pertama yang memberikan suguhan kepada tamu itu Nabi Ibrahim. Makanya milah Nabi Ibrahim yang kedua adalah memberikan suguhan. Panjenengan ada tamu, diberi teh, diberi kopi, diberi air. Itu adalah bagian dari milah Nabi Ibrahim. Berarti kalau panjenengan memberikan suguhan kepada tamu, itu artinya panjenengan sedang mengikuti milah ajaran Nabi Ibrahim. Sebelumnya tidak ada. Orang bertamu ke rumah siapapun sama dengan bertamu ke unmuh. Bagaimana? Diterima di loket. Apa kepentingannya? Pada ada teh, ada selesai ya. Kecuali bertamu ke ruang rektor. Itu pun yang mau masuk deg-degan dulu. Apa persoalannya menghadap Pak Rektor? Barulah dikeluarkan suguhan. Tapi yang namanya dulu udah ada. Orang datang ke rumah orang, ada apa Pak? Mau jual kambing. Oh iya. Selesai transaksi, selesai. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim itu membuat sebuah kebiasaan. Bahkan kalau Nabi Ibrahim itu makanan berat, bukan cuma air, bukan cuma teh, bukan. Tapi bahkan sampai dimotong kambing. Tapi ya karena tamu dulu jalannya berat. Kalau sekarang tiap ada tamu potong kambing, habislah kambingnya di Jember. Nah, ya itu. Jadi itu milah Nabi Ibrahim. Akhirnya pada suatu saat ada tamu datang kepada Nabi Ibrahim dan tamu itu makan. Setiap makan itu minum. Jadi makan ceret lalu diikuti dengan minum. Makan diikuti dengan minum. Lalu terpikir oleh Nabi Ibrahim, wah, orang ini bisa celeken kalau makan tidak minum. Lalu berpikir, keselak.
berarti makanan yang saya suguhkan harus diikuti dengan kuah. Supaya orang makan tidak pakai air. Iya kan, roti. Kira-kira begini. Ini tidak ada dalam bukunya, coba dijelaskan. Kira-kira setelah itu Nabi Ibrahim membuat kuah. Jadi daging dimasukkan ke air lalu dipanaskan. Setelah itu ternyata amis. Orang mau makan tidak enak, tidak ada yang nyaman. Oh, kalau begitu harus inovasi lagi, improvisasi lagi. Apa caranya? Dibuatlah sebuah formula yang namanya pelapa atau bumbu. Akhirnya ada bumbu. Seret, dibuatlah bawang merah, bawang putih, keningal, terus saang, romper, dan sebagainya. Dibuatlah akhirnya formula yang namanya formula bumbu. Jadi kalau ibu-ibu, kalau niat saya buat bumbu, dengan niat ittiba millah Ibrahim, bapak ibu dapat pahala 3 sekaligus. Kok nggak ada, Lutfi? Ada penjelasannya? Tidak ada, tapi itu pasti. Kalau kamu berbuat baik, maka akan pasti dapat pahala. Nah, pahala yang pertama, panjenengan ittiba millah Ibrahim dengan membuat bumbu. Yang kedua, dapat pahala menyuguhkan makanan yang lezat kepada tamu. Yang ketiga, lebih utama lagi kalau ibu memberikan kesejahteraan, kesenangan, ketentraman bagi keluarga. 3 sekaligus dapat pahala. Dari mana? Ittiba millah Ibrahim. Buat bumbu. Alhamdulillah. Akhirnya waktu berjalan, maka inovasi sudah berkembang. Tapi peletak fondasi pertama membuat bumbu adalah Nabi Ibrahim. Akhirnya ada sambal, ada rujak, ada begini. Dan banyak perkembangan berikutnya ini menginspirasi orang. Akhirnya ada juru masak, ada di Unmuh pendidikan apa? Lembaga pendidikan perguruan tinggi, jurusan masak memasak. Jadi profesi. Oke. Iya. Bahkan saya pernah ketemu dengan seorang chef juru masak yang mana dia itu menawarkan resepnya, namanya apa waktu itu? Sapo tahu, minta 10 juta. Sapo Jadi tahu. buat apa namanya? Resep sapo tahu. Ya, saya mau memberikan resep itu, harganya 10 juta. Tahu bumbunya 10 juta. Pada waktu itu, karena belum ada ini. Sekarang kan bisa klik di Google. Bisa cari. Tapi yang rahasia tetap tidak bisa dibuka. Ya. Jadi kalau belajar di Google itu, kalau 90%, paling yang dibuka itu 60%-nya. 40%-nya rahasia perusahaan. Nah, akhirnya dia bilang 10 juta. Terus yang kedua, saya ditanya lagi, Bapak rencana mau buka warung di mana? Enggak, saya cuma cocok. Iya, tapi tidak boleh buka di Jawa, di luar Jawa boleh. Sampai pukul berapa? Kenapa? Karena kalau buka di Jawa nanti akan menjadi saingan saya buka di Jawa ini sekian counter, sekian outlet. Ternyata luar biasa. Nah, ittiba millah Ibrahim. Akhirnya disuguhilah kita sampai menjadi budaya di kalangan kita. Kalau ada tamu, suguhan dikeluarkan. Kalau ada lebaran, kita buat. Kalau kita cari di mana-mana ada. Di Jawa, alhamdulillah. Akhirnya ada seorang kiai namanya Kiai Abdul Hamid. Kiai Abdul Hamid ini mengutip dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan begini. Kalau ada tamu, keluarkanlah hidangan. Ini ittiba millah Ibrahim. Akhirnya, apa hidangan? Apapun saja. Kita ada air, terutama air, karena ini untuk musafir. Air dikeluarkan. Alhamdulillah. Punya teh dikeluarkan. Nah, akhirnya diterangkan oleh Kiai Abdul Hamid. Bagi seorang tamu, ini harus hormat kepada tuan rumah.
Jadi jika tuan rumah sudah menghidangkan sesuatu, tamu ini harus hormat. Jangan, maaf, seperti kebanyakan orang sudah dihidangkan ini Pak. Nah, mari monggo Pak, Bu, monggo Pak. Inge tidak diminum tetap. Monggo inge. Matur suwun. Tinglah abid pas maca nuwun sewu. Tinglah sudah lama baru nuwun sewu. Pahingno. Kalau saya langsung jawab, tidak usah nuwun sewu. Tadi kan tanpa nuwun sewu sudah dihidangkan. Nah itu kurang baik. Jadi kalau sudah bukan kurang baik, tidak baik. Jadi kalau sudah dihidangkan, walaupun sedikit langsung diseduh. Itu namanya hormatnya tamu kepada tuan rumah. Nah, Abdul Hamid mendambakan, jika tuan rumah menghidangkan kue di samping minuman ada 4 kue. Itu supaya hidangan begitu keluar, itu supaya diambil. Jadi begitu ada marning, jagung goreng, ada gedeng, itu. Nah, oleh Kiai Hamid ditambahkan begini, suruh puji. Begitu ambil pisang goreng, dimakan sedikit, langsung dipuji tuan rumahnya. Alhamdulillah enak sekali ya pisang gorengnya. Iya, alhamdulillah istri saya yang goreng. Oh iya. Setelah itu ada jagung dimakan. Tuh jagungnya juga enak. Oh iya. Nah itu suruh puji sama Kiai Hamid. Artinya itu memberikan take and give begitu di antara yang menyuguhkan dengan tamu. Kalau menurut Lutfi lain lagi, kenapa? Lebih baik lagi dihabiskan. Maringnya dihabiskan, pisang gorengnya dihabiskan. Bilang, alhamdulillah enak sekali. Kalau sudah habis, tuan rumahnya bilang, kongsi dari mana? Artinya apa? Itu arti bahwa menghormati tuan rumah. Jangan bilang, ini dihidangkan. Apa itu? Kopi. Lalu bilang, maaf ya apa? Saya ini sakit jantung kalau minum kopi. Tuan rumah kan bilang, oh salah. Saya salah menghidangkan. Jadi sebelum dihidangkan, kalau memang ada sirian, ada pantangan, Sampaikan. itu jelaskan dulu. Mohon maaf Pak, saya tidak minum gula, saya tidak minum kopi. Sehingga tuan rumah, oh iya saya ambilkan air kalau begitu. Begitu dihidangkan langsung minum. Saling menikmati. Nah, itu pun sebetulnya saya kan baru 2 ayat. Ada ayat yang ketiga. Insya Allah ketemu lagi di lain waktu. Cukup sekian. Ini baru 3 dari Mila Ibrahim. Padahal ada 19 Mila Nabi Ibrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ini kita berdiskusi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasanya tercerahkan sekali ya dengan gaya tutur Kiai yang sesuai dengan keceriaan. Tapi kita justru insya Allah paham ya malam ya. Tapi monggo saya beri kesempatan ada yang bertanya. Sebentar, yang dari ibu-ibu ada? Saya mohon izin Pak Sis. Saya tadi sudah berpikir di sini, saya akan mendahulukan ibu-ibu dulu. Oke. Monggo ibu-ibu ada? Aisyah ini ini urusan bumbu ini. Oh sementara masih berpikir dulu. Monggo Pak Sis. Monggo. Terima kasih Yai Ustadz, saya jadi terkenang almarhum Pak Yai Manap. Pada waktu saya kirim ke Jember, temui Yai Lutfi katanya. Mungkin Bapak masih ingat tahun 2006.
berkaitan dengan pengajian Berarti tadi, enggak. saya sangat tertarik. Enggak Ada dua hal. 20 tahun sekali. Pendapat Terlalu Kiai lama. Lubri, bagaimana menurut pendapat jenengan, karena sudah ada cakap di hati saya ini, jangan-jangan keliru. Pertama gini ya, saya dapat nasihat di buku atau pendapat tafsir Al-Quran dan hadis tidak pernah final. Silahkan laksanakannya engkau yakini, jangan menyalahkan orang lain. Nah ini gimana pendapat ini menurut saya? Terus yang kedua kaitan dengan Al-Quran tafsir. Saya menemukan bahwa cikal bakal Al-Quran diterjemahkan itu tokoh di Indonesia Raden Ajeng Kartini. Sebelum itu Belanda melarang katanya Al-Quran yang diterjemahkan itu sakral dan seterusnya dan seterusnya. Apakah pendapat ini benar atau bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sis. Ngobrol langsung kayak gini ya. Oh, iya. Jadi memang betul seperti saya sampaikan tadi, tafsir itu memang berkembang karena ayat ketika diturunkan orang tidak paham seperti saya contohkan tadi. Seperti wa fis sama'i rizqukum, saya sebetulnya belum selesai menguraikan. Karena kalau ini diuraikan, ini terkait dengan fisika, sehingga membutuhkan waktu yang spesial, yang khusus. Tidak bisa forum umum, harus orang yang mau mempelajari fisika. Begini. Nah, seperti contoh tadi, ayat itu berkembang. Ini satu contoh saja melalui rizki yang dianugerahkan Allah melalui media, gelombang elektromagnetik, dan itu yang ada di udara. Padahal kalau panjenengan baca tafsir 500 tahun yang lalu, itu semuanya berbunyi wa fis sama'i rizqukum, diberikan contoh hujan. Tapi ternyata akhirnya kalau hujan terbantahkan oleh ayat Al-Quran, dan itu sekarang setelah ada alternatif. Sebelum adanya ilmu pengetahuan, semua orang sepakat bahwa yang namanya rizki dari langit itu adalah hujan. Nah ini namanya tafsir itu memang tidak pernah final, terus berkembang. Hadis pun Rasulullah SAW juga demikian. Seperti contoh tentang tasawuf bersalaman. Kalau panjenengan mempelajari hadis yang disampaikan dan diucapkan oleh Rasulullah, tidak ada yang namanya orang bersalaman itu cium tangan. Tidak ada. Sunnahnya bersalaman begini. Tidak ada orang bersalaman cium tangan, tidak ada. Tapi bapak-bapak kebanyakan guru, kenapa tidak melarang muridnya ketika bersalaman dengan panjenengan cium tangan? Padahal di kitab-kitab dulu ada kata-kata begini. Orang yang menghormati orang lain dengan menunduk mencium tangan itu sama dengan orang bersujud kepada orang lain. Kan keras sekali pendapat seperti itu. Lalu panjenengan ada muridnya salaman dengan panjenengan, dimarahi. Kamu dengan cium saya, kamu masa begitu? Kan semuanya cium tangan dia. Ternyata setelah dipelajari, itu bukan disampaikan, disabdakan oleh Rasulullah, tidak. Tapi memahami itu harus kita tahu juga. Iya, ya bagaimana saya ini kebingungan. Katakanlah saya dengan orang tua saya ketemu cium tangan. Menghormati kepada ibu. Lebaran sekarang banyak orang hormat kepada orang tua. Lalu bilang, duh, ini kalau tidak saya bantah, tidak saya berantas, kan sama dengan anak saya bersujud kepada saya. Nah, ternyata akhirnya informasi berkembang, kitab berkembang, pengetahuan berkembang, akhirnya ditemukanlah sebuah sejarah. Bagaimana? Jadi, pada suatu saat Nabi ini kedatangan tamu itu dari Irak. Dari Irak dan beberapa negara. Setiap ada tamu yang datang, Nabi itu menghormati dengan berdiri. Berdiri dan menjabat tangannya. Kalau tidak menjabat berdiri, menyambutnya seret. Kecuali tamu sudah lewat. Ada tamu 10, sudah lewat, maka duduk.
Ketika ada tamu berikutnya tidak berdiri lagi. Kalaulah ada tamu semacam ini 100 orang berdiri duduk, kan jadi tidak efisien. Nah, salamannya begini, tasawuf. Begini. Hingga pada suatu saat ada orang datang dengan pakaian lusuh dan berkeringat. Pakaiannya sudah lusuh berkeringat. Nabi itu kembali berdiri. Nah, Nabi itu berdiri dan menyalami tamu itu. Setelah menyalami itu, dicium tangannya. Dicium. Lalu dicatat oleh para sejarawan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika para tamu yang lain datang, Anda menyalaminya. Tapi tadi orang yang dengan pakaian lusuh, kotor, Nabi menyalaminya dan mencium tangannya. Ada apa dengan orang itu, ya Rasulullah? Lalu Nabi menjelaskan begini, tamu yang datang tadi itu yang lusuh, pakaiannya kotor, itu pekerjaannya adalah tukang batu, membelah batu dengan amr itu, dot. Lalu batu itu dijual ke Unmu untuk dijadikan pondasi. Lalu oleh Unmu dibayar. Nah, uangnya itu digunakan kepada anak istrinya dan menyelamatkan anak istrinya dari pekerjaan yang hina, seperti pengemis, mencuri, dan lain-lain. Maka tangan orang itulah mengantarkan dia dan keluarganya keselamatan dan kepada surga Allah. Maka aku menciumnya. Artinya dengan bahasa kampus, Rasulullah memberikan apresiasi kepada orang yang melakukan perbuatan kebaikan dengan mencium tangannya. Makanya ulama di situ boleh mencium orang dalam rangka memberikan apresiasi kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita, kepada guru. Itu bukan penyembahan, juga bukan sujud, tapi memberikan apresiasi terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Nah, kan kepada anak istrinya iya, tapi Rasulullah memberikan contoh. Itulah tangan yang mengantarkan orang itu ke surga karena kebaikannya. Maka tangan yang kasar, tangan yang kapalan yang meture, tangan yang kotor, baju yang lusuh, itulah yang diapresiasi oleh Rasulullah. Akhirnya, nah ini tidak ada dalam hadisnya, tapi di dalam tafsir hadisnya dijelaskan seperti itu. Nah, kalau saya menyembah, ya tidak boleh, namanya sujud kepada manusia. Nah, itu tidak bersujud, juga tidak tapi dalam rangka memberikan apresiasi. Nah, jadi kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Nah, akhirnya anak-anak kita datang, hormat kepada orang tua, menghormati guru datang, ya kita terima sebagai bentuk apresiasi kepada murid yang sudah taat kepada gurunya. Dari murid menghormat kepada guru sebagai bentuk apresiasi kepada guru yang sudah berjasa memberikan ilmu, pengetahuan, akhlak, dan lain-lain. Nah, kira-kira itu. Mohon dengan panjang-panjang, tapi saya kebingungan menjawabnya. Ya. Terima kasih. Sampun Pak Sis. Alhamdulillah. Oh, yang ini, yang Al-Quran diterjemahkan pertama kali di Indonesia itu oleh R.A. Kartini. Iya, begini. Pengajar tafsir Al-Quran yang pertama di Indonesia, pengajar tafsir Jalalain, itu namanya Kiai Khazin, pengasuh pesantren Al-Hamidi di Panji. Itu 300 tahun yang lalu. 150 tahun yang lalu. Kalau yang menerjemahkan itu ada beberapa versi, di antaranya ada Kiai Ibu Ajeng Kartini, itu yang ke bahasa Jawa. Sementara di Sumatera itu juga ada lagi, namanya, kok lupa saya ya, itu pernah di Mekah lalu diterjemahkan. Nah, sebab penyebabnya waktu itu memang bertentangan
Ada ulama yang tidak setuju Al-Quran diterjemahkan, ada yang setuju, ada yang menyebut sama dengan pertama kali Al-Quran dituliskan, bid'ah. Karena sudah merubah dari teks aslinya ke dalam bahasa lain. Apa penyebabnya? Penyebabnya begini. Silahkan kalau ada yang pegang Al-Quran atau ada di Google, buka. Ayat begini. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'ah kamathalil ankabuti ittakhadhat baita. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Artinya begini. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pegangan, sebagai pedoman, bagaikan laba-laba yang membuat rumah. Dan rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Coba panjenengan lihat di HP-nya. Itu terjemahan Kementerian Agama, bagaikan laba-laba yang membuat rumah. Padahal kalau diterjemahkan tekstual menurut Al-Quran, kalimatnya itu ittakhazat, pakai tak taknis, artinya bagaikan laba-laba yang membuat rumah. Saya mau tanya, panjenengan kalau masuk ke rumah tidak dihuni selama 1 bulan, banyak laba-laba apa tidak? Banyak, beng-sabeng gitu. Ya. Saya mau tanya, tolong dijawab ini. Tahu maupun tidak tahu, ada doktrin ini. Tolong dijawab. Laba-laba yang membuat rumah tempat panjenengan itu, apakah laba-laba laki-laki apa betina? Nah, ini Apa? Jangan jawab tidak tahu. Kalau jawab tidak tahu, selesai persoalan. Artinya saya sudah tidak perlu jawab lagi. Sepertinya betina. Sepertinya ya. Betina. Artinya tidak tegas kan? Nah, itulah kalau baca terjemahan. Padahal kalau diartikan tekstual, itu ittakhadha yattakhidhu. Ittakhadha ditambah tak taknis, artinya ittakhadhat baita. Bagaikan laba-laba betina yang membuat rumah. Nah, itulah bedanya. Ketika tidak ditulis kata-kata betina, maka menjadi abstrak, menjadi tidak tegas. Makanya tidak ada yang suka terjemahannya pada waktu itu. Tapi kalau tidak diterjemahkan, kita kan tidak semuanya bisa bahasa Arab, bahasa Nahwu dengan grammar yang seperti itu. Bagaikan laba-laba betina. Nah, kalau dibuang kata-kata betinanya, maka makna hakikat dari Al-Quran hilang. Padahal di terjemahan kita tidak ada kata-kata betinanya. Itulah yang membuat akhirnya terjemahan dilarang pada waktu itu. Nah, ternyata akhirnya ahli biologi melakukan riset dan diketahuilah bahwa yang membuat rumah dan mengganggu ketertiban dan kebersihan kita laba-laba betina. Nah, padahal itu cukup dengan satu kata ta'ut taknis, dengan tak taknis, dengan tak yang menunjukkan perempuan kebatinan. Nah, ternyata ayat ini tidak hanya menunjukkan tentang laba-laba. Bagaimana? Akhirnya ada ayat berikutnya, wa inna awhanal buyut labaitul ankabut, dan rumah yang paling rapuh adalah rumah yang dikuasai dan dibuat oleh laba-laba betina. Akhirnya ahli tafsir hadis menerjemahkan mereka. Ini contoh Al-Quran itu watilkal amsalu nadribuha linnas, adalah contoh-contoh. Artinya bagaimana? Oh, jika rumah yang dikuasai dan diurus oleh ibu-ibu, ini rumah yang rapuh. Diartikan bagaimana? Artinya laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap urusan rumahnya, rumah itu akan menjadi rapuh. Kritik bagi kita. Makanya kita jangan jadi laki-laki yang rapuh, yang membuat rumah rapuh. Jangan marahi istri kita ketika rumah kita tidak terjamin. Kenapa? Karena yang disuruh ngurusi hanya ibu-ibu, bapak-bapaknya santai-santai.
bagaikan laba-laba laki-laki. Apa tugasnya? Laba-laba laki-laki itu jelek. Maaf ya, saya laki-laki, bapak-bapak laki-laki juga. Ibu-ibu ngurusi rumah. Panjangnya sutra dari laba-laba betina jika diukur panjang, kalau tidak salah antara 60 sampai 115 meter. Jadi ada yang 60 meter, ada yang 115 meter. Pernah ditemukan terpanjang 120 meter. Kok tahu? Ya saya ukur. Oh enggak, itu menurut riset. Akhirnya diketahuilah. Nah, makna dari ayat ini baru diketahui setelah orang melakukan riset biologi. Sebelumnya tidak diartikan sama, dan rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Nah itu makanya sekarang banyak tafsir kontemporer, ada tafsir asriyah, tafsir sepanjang waktu, ada tafsir modern dan sebagainya. Profesor Hamka menulis tasawuf modern. Ya, itu. Sebetulnya ini kalau diurai bagus sekali itu uraiannya. Ya, tapi karena waktu sudah diberi kode-kode begini ya, cukup dulu sekian. Dan saya terakhir, saya mohon maaf apabila ada yang salah kutip, salah cerita, karena ini sesuatu yang tidak saya hafal semuanya. Dan apabila jelas kesalahan saya, pengutipan saya, mohon saya diingatkan, ditegur. Pak Lutfi, sampean salahnya begini-begini, saya akan terima dengan lapang dada. Dan juga saya tidak banyak membahas tentang hukum, karena panjenengan semua sudah mengerti itu. Apalagi Universitas Muhammadiyah ini sudah sedemikian rupa besarnya. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahan yang telah diberikan Kiai. Turun ya.